Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar puasa hari ini anak-anak? Apakah masih penuh ataukah sudah ada yang bolong-bolong? Ya, semoga anak-anak juga senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Pada hari ini Pak Anwar akan menyampaikan sedikit materi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua umatnya, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia secara umum, yang ada di belahan dunia manapun. Nabi Muhammad adalah seorang tauladan yang harus kita ikuti dalam merancang kehidupannya. Seorang sosok yang menjadi panutan dalam segala hal, baik akhlak, ibadah, etika, maupun dalam hubungan sosial dengan teman-teman dan sahabatnya. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, sudah jelaskan anak-anak, dalam firman tersebut dijelaskan bahwasanya terdapat suri tauladan, pedoman bagi kita semua yang ada pada diri Rasulullah SAW. Lantas keteladanan apa yang bisa kita teladani, kita amalkan dan kita pelajari pada diri Rasulullah? Yang pertama ada sifat siddiq, yang kedua ada sifat tabligh, yang ketiga ada sifat fatonah, dan yang keempat ada sifat amanah. Berikut penjelasannya. 4 sifat teladan dalam diri Rasulullah SAW. Yang pertama siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga fatonah, dan yang keempat adalah amanah. Sifat yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang gaib. Pada diri Rasulullah SAW, perkataan dan perbuatannya mengandung kebenaran. Artinya adalah antara perilaku dengan ucapan Nabi Muhammad SAW itu sejalan atau tidak ada kebohongan di antara keduanya. Yang kedua, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada manusia disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tabligh juga berarti mampu menyampaikan pesan dengan baik. Yang ketiga, fatonah. Fatonah artinya bijaksana. Tidak mungkin Rasulullah itu bersifat bodoh dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskan dalam puluhan ribu hadis, memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa. Rasulullah juga mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang keempat, amanah. Amanah artinya benar-benar boleh dipercaya. Jika suatu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penduduk Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin, yang artinya adalah terpercaya. Hal ini jauh sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Para orang Makkah telah mempercayai Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk meneladani sifat Rasulullah SAW?
ada banyak hal, sikap dan perilaku yang bisa kita laksanakan dalam rangka meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita dapat berkata dengan jujur, berkata apa adanya, tidak menambah-nambahkan atau mengurangi kata-kata atau pesan yang baik ini disampaikan kepada teman kita yang lain. Yang kedua, tidak membuat berita bohong, tidak membuat berita hoax, tidak berbohong kepada sesama teman, dan tidak menyampaikan hal-hal yang itu tidak benar. Yang ketiga, rajin belajar. Belajar supaya kita dapat menjadi pribadi yang cerdas dan bijaksana. Karena tidak ada kecerdasan dan kebijaksanaan itu tanpa dengan belajar, tanpa dengan berlatih. Semua harus melalui proses yang panjang dan disertai dengan komitmen dan istiqomah. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan baik. Jika mendapat amanah, mendapat tugas, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Diminta tolong Bapak Ibu Guru, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Diminta tolong oleh orang tua, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, bagaimana sudah jelaskan keempat sifat Nabi yang dapat kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita teladani sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak menjadi anak yang baik, anak yang mengikuti sunnah Nabi, dan anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang tua kita bersama. Sekian dari Bapak, banyak kekurangannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.